Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi mengenai tentang budidaya timun, khususnya pasca panen. Dan pada video kali ini saya tidak menvideokan di kebun kawan-kawan, melainkan di ruangan ya, dimana pada tempat ini ya itu ada buah timun yang sudah tidak lolos dari sortasi yang diinginkan atau sesuai dengan keinginan konsumen ya. Pada intinya buah ini tidak sesuai dengan keinginan konsumen sehingga kita pergunakan sendiri semacam itu. Nah, pastinya kawan-kawan dalam membudidayakan timun setelah kita panen harus kita pilah atau kita sortasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar buahnya sesuai dengan konsumen dan yang jelas nantinya kalau sesuai harganya pun juga ikut sesuai kan kawan ya. Tidak turun semacam itu sehingga yang bagus kita jual, yang buruk kita pergunakan sendiri ya. Lalu pemilahan tersebut itu juga dapat meningkatkan harga jual dari si timun itu sendiri atau tidak menurunkan harga jual dari timun itu sendiri. Jika ada buah yang tidak sesuai ya kan contohnya semacam ini tidak sesuai dengan keinginan pasar, itu biasanya dapat menurunkan harga. Oleh sebab itu langkah yang dilakukan oleh petani paling tepat adalah melakukan sortasi atau pemilahan buah-buah yang sesuai dengan keinginan konsumen di pasar semacam itu. Nah, pemilahannya bagaimana? Yaitu yang pertama yaitu pemilahannya yang saya lakukan itu yaitu dengan cara yang pertama adalah memandang fisik dari buah itu sendiri. Nah, buah timun yang akan kita jual harus memiliki diameter yang sesuai. Nah, diameter yang sesuai. Ini buah timun yang memiliki diameter yang sesuai. Lalu yang kedua yaitu memiliki panjang yang sesuai dengan keinginan pasar. Nah, kalau kayak gini ini tidak sesuai ya kawan-kawan. Karena panjangnya kurang kan semacam itu. Dan yang ketiga yaitu adalah warna. Jadi parameter dari kita memilah buah timun itu sendiri yaitu dengan cara memandang warna ya. Kalau dari segi fisiknya memandang warna, yang kedua memandang diameter, dan yang ketiga memandang panjang. Nah, ini permasalahannya di buah timun ini terkadang ada buah yang kerdil ya, yang dimana biasanya akibatnya mungkin dari serangan hama yang menyerang tangkai buah ataupun lain sebagainya yang menjadikan buah tersebut tidak bisa tumbuh secara normal ya kawan semacam itu, sehingga buah tersebut itu tidak bisa besar. Nah, ini langkah atau solusinya yaitu harus membudidayakan dengan perawatan yang intensif dan bagus kan semacam itu. Lalu yang kedua yaitu adalah buah timun itu terlalu besar. Nah, ini dari bentuknya itu sudah sesuai kan kawan, akan tapi terlalu besar diameternya. Nah, sehingga diameter yang besar semacam ini, permasalahannya semacam ini itu harus kita kurangi ya kan dengan cara melakukan pemanenan yang sesuai teknik dalam memanennya ya, tepat waktu ya kan kawan, terutama tepat waktu karena buah timun ini beda hari saja pertumbuhannya sudah cepat, sudah membesar. Oleh sebab itu buah timun semacam ini kan kawan harus kita panen tepat waktu, solusinya semacam itu. Dan timun yang besar kayak gini ya terkadang ada yang menginginkan, ada tidak, tapi dari keseluruhan itu tidak menginginkan. Sehingga daripada nanti kita campur dengan yang bagus, yang ini akan menurunkan harga jual, sehingga kita pilih, kita pergunakan sendiri. Meskipun timun-timun ini layak konsumsi ya, karena tidak sesuai dengan keinginan pasar, jadinya kita
konsumsi sendiri ya kan. Lalu dari segi warna, nah kalau yang bagus, timun yang bagus ini kayak gini kan ya, warnanya hijau ya, walaupun meskipun ada putih ya tidak terlalu banyak ya. Warna yang bagus semacam ini itu biasanya banyak disukai oleh konsumen karena memikat lah kan semacam itu. Nah kalau ini terlalu panjang dan terlalu besar ya, jadi kan kawan, alangkah baiknya budidaya timun ya dengan perawatan yang intensif akan biar menghasilkan timun yang sesuai. Oh, dan yang ketiga yaitu adalah kulit ya kan yang harus diperhatikan. Kulit dari timun itu sendiri harus mulus ya kan kawan, jangan ada sampai yang cacat, karena kalau cacat itu juga akan menurunkan harga jual atau konsumen itu tidak menginginkan semacam itu. Lalu selain bentuk fisik yang kita pandang dalam proses proses pemilahan, juga ada yaitu serangan hama maupun penyakit ya. Ini dari serangan penyakit. Jadi kita pilah juga timun yang terserang penyakit. Jangan sampai timun yang terserang penyakit itu kita jual, karena ini tidak bagus untuk konsumsinya, dan juga timunnya mudah cepat busuk ya, karena ini sifat timun ini adalah perishable atau mudah rusak ya. Jika terserang mikroorganisme semacam itu, salah satunya jamur semacam ini, nanti kalau kita campurkan dengan yang bagus itu akan mengakibatkan yang lainnya juga mudah terserang jamur. Dan ini jamur dari jamur-jamur mikro ini itu serangannya begitu cepat kan kawan, sehingga kalau kondisinya cepat membusuk ya, kondisinya jamur itu pertumbuhannya cepat, mengakibatkan cepat membusuk, cepat mudah rusak ya dari timunnya itu sendiri. Sehingga untuk menghindari hal semacam ini kan kawan, perlu pengendalian ya. Jika ada di lahan kawan-kawan yang terserang jamur semacam ini, segera ambil dan buang jauh-jauh dari lahan budidaya, karena jamurnya ini kalau tidak kita buang, kita biarkan begitu saja, nanti akan mengakibatkan perkembangbiakan jamur ini jauh lebih cepat ya, dan akan merambat ke buah-buah timun lainnya semacam itu. Dan itu biasanya disebabkan oleh serangan hama ya pada penggerek buah timun semacam ini ya kan. Ya, jadi buah timun ini terkadang kulitnya cacat kayak gini ya kan. Itu biasanya diserang oleh hama ya, yang suka menggerek atau memakan kulit timun semacam ini, mengakibatkan ya kan kawan, buah timun kita itu terluka, sehingga luka inilah yang mengakibatkan tidak disukai oleh konsumen juga. Dan ini sangat mudah sekali untuk terserang jamur kayak gini kan kawan ya, jadinya harus kita pilahkan. Dan ini juga mudah busuk kan ya, jika terserang ini kan ya, hama yang memakan kulit dari timun itu sendiri semacam itu. Dan ini lagi-lagi pengendalian hamanya juga harus ditingkatkan, harus intensif ya, karena karena dari dari hasil panen itu sendiri ya, ketika hama tersebut menyerangnya cukup banyak, akan mengakibatkan penurunan hasil kan kawan semacam itu ya. Begitu pula yang sedikit-sedikit semacam ini. Nah ini sebenarnya kalau tidak terserang serangan kayak gini ya kan kawan, yang disebabkan oleh hama maupun penyakit kayak gini, nah itu buahnya bagus kan. Nah timun yang diinginkan pasar kayak gini kan ya, ukurannya diameternya tidak terlalu besar, panjangnya ya tidak terlalu panjang, warnanya juga mencolok ya, menjadi pembelinya itu suka kan sehingga cocok sekali untuk dijual ya. Akan tapi ini ada kendala cacat di kulitnya ya kan kawan, karena serangan hama dan penyakit, nah menjadikan ini tidak laku untuk dijual, sehingga kita konsumsi sendiri ya kan kawan. Dan ini biasanya kalau kita potong ini masih bagus, dalamnya masih aman untuk dikonsumsi ya. Lalu yang berikutnya yang sering menjadi kendala atau menjadi
momok bagi para petani timun itu adalah ulat. Nah, ulat ini juga menyerang buah timun ya. Biasanya ada lubangnya kayak gini. Dan ulat tersebut memasuki lubang ini dan memakan daging buah dari timun itu sendiri. Sehingga nantinya bagian buahnya bisa berkurang ya, keruak atau tidak rusak lah semacam itu. Bagian dalamnya bisa rusak sehingga ini konsumen ya tidak mau, dan biasanya lihat kayak gini ya tidak suka lah kan kawan semacam itu. Nah, yang jelas dari video kali ini ya kawan-kawan pada intinya dalam proses budidayanya saya saranin harus intensif ya, agar serangan-serangan hama, penyakit ya pada buah timun itu tidak mudah menyerang buah timun. Dan yang jelas perawatan ya berupa pemupukan juga secara intensif itu akan menghasilkan bentuk fisik yang bagus. Tapi secara keseluruhan kan kawan, dari pengalaman yang panen saat ini itu dari kemarin 25 kilo itu yang ini yang masuk dalam sortasi ya kan ya, atau yang tidak layak untuk dijual itu hanya kurang lebih ya 2 kilo semacam itu kan kurang lebih 2 kilo hingga 5 kilo lah kasarannya semacam itu. Sehingga kalau kita jual dengan harga saat ini kurang lebih 3.000 hingga 4.000 rupiah per kilonya itu masih memperoleh keuntungan. Dan ini timun itu memiliki kelebihan dari tanaman yang lainnya, yaitu adalah panennya berkali-kali, masa panennya cepat ya kan terus menerus tiap hari panen hingga 1 bulan kurang lebih lamanya. Nah, itu kelebihan dari timun, akan tapi juga setiap kelebihan ada kekurangannya ya, mudah terserang hama maupun penyakit karena ya sifat timun yang perishable, mudah rusak. Dan yang jelas apalagi pada musim penghujan semacam ini kan kawan perlu perawatan yang intensif ya, yang bagus agar menghasilkan buah yang cukup bagus pula. Yang jelas tepat waktu, tepat dosis, tepat cara ya untuk perawatan dari timun itu sendiri, dan tepat sasaran kan kawan. Nah, oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai hasil pasca panen ya setelah disortir. Yang jelas kan kawan bisa mengambil hikmah, manfaat, dan informasi pada video kali ini. Dan yang jelas jika video ini berguna, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya agar hasil budidayanya bisa maksimal dan jauh lebih baik dari apa yang dibudidayakan kami. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.